Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Ada hal menarik di daerah sini sehingga kita Kabar Satu Lamongan Podcast sangat tergelitik ingin datang kemari, Pak Kades. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, apa hal menarik tersebut yang akan kita bahas di topik hari ini? Maka kita akan langsung berdiskusi langsung dengan Pak Kades, bertanya-tanya, kita mau sharing, kita mau belajar, dan barangkali ini juga bisa bermanfaat untuk wilayah-wilayah lain di Kabupaten Lamongan, Pak Kades. Nah, yang kita dengar ini menarik, Pak Kades. Siap. Temanya tentang sampah. Nah, selama ini kawan-kawan, sobat-sobat Kabar Satu Podcast Lamongan, sampah ini kan seperti momok, Pak Kades. Kalau orang dengar kata sampah pasti iya identik dengan bau, mengganggu pandangan mata, dan lain-lain. Nah, hal menarik tentang sampah ini ternyata di Desa Sidorejo ini oleh Pak Kades dan seluruh perangkat dan beserta seluruh masyarakat di sini, sampah ini diolah, kemudian dalam sehingga menjadi berkah, bank sampah, ya Pak, sehingga memberikan berkah pada masyarakat. Nah, bisa kita jenengan uraikan, Pak Kades, bagaimana awal pendirian bank sampah, terus kemudian perjalanan seperti apa, ini sudah berapa lama, cara mengelolanya seperti apa, seperti itu. Monggo, gini. Kades. Jadi di awal tahun 2008 setelah saya terpilih menjadi kepala desa, momok yang pertama yang ada di desa ini masalah sampah. Karena pertama, dalam hal kita membuang sampah, lahan yang ada di desa kami khususnya sangat-sangat minim. Sehingga pada waktu itu di tahun 2009 kami koordinasi dengan lembaga yang ada bagaimana cara mengatasi sampah itu. Nah, pertama diusulkan yaitu pertama pembuatan TPS, tempat penampungan sementara. Nah, akhirnya kita bangunlah namanya TPS, itu tempat penampungan sementara, sehingga seluruh sampah yang ada di masyarakat itu dibuang di situ. Nah, satu dibuang di TPS. Dari rumah itu dibuang ke TPS. Nah, satu masalah terselesaikan. Sampah sudah terbuang di pada tempatnya. Masalah timbul karena di TPS itu kami tidak bisa mengolah sehingga menimbulkan bau, sehingga menimbulkan polusi yang tidak bagus, sehingga banyak warga yang komplain. Pak, ini malah sampah ini malah masalah. Bau, apalagi kalau sampah organik. Betul lah. Plastik akhirnya bau. Nah, pada waktu itu di tahun 2013, kami ada program LGC pada waktu itu. Wakil Menteri. Kebetulan kami untuk mengikuti itu salah satunya di sana adalah pengolahan sampah. Alhamdulillah kita dilatih di program itu, ada salah satu poinnya di sana adalah pengolahan sampah, sehingga sampah itu diolah di dalam rumah tangga tersebut. Nah, di dalam pengolahan sampah itu kami pada waktu itu membuat ikon satu RT, contoh lah, berarti istilahnya ada RT percontohan, itu satu RT, RT 3 RW 3 itu kita buat seperti itu. Bagaimana mengolah sampah dari rumah. Jadi sampah organik diolah untuk menjadi kompos, sampah non organik diolah untuk menjadi, kita bingung pada waktu itu diolah untuk apa, tapi oleh masyarakat itu dikumpulkan di 3 tempat, dari sak, dari bekas non organik. Di sana dikumpulkan, ada kertas sendiri, ada kaleng sendiri, ada plastik sendiri, sehingga kami belum tahu bagaimana cara mengolahnya, itu belum tahu. Nah, dengan adanya itu masyarakat sebagian terbantu. Kalau nih ono rosokan datang gitu, sudah terpilah ya Pak ya. Sudah terpilah. Sehingga datang, rosokan itu datang, masyarakat gak bingung. Kalau dulu kan bingung Pak, mencari di mana, saya sudah ngumpulkan, ditaruh di mana, bingung. Nah, karena sudah terpilah, sehingga masyarakat itu enak, sehingga rosokan datang karena ngangkat terus ditimbang. Itu rosokan ambil ke rumah masing-masing warga. Enggak, rosokan yang datang sementara, belum kita koordinir, belum. Belum. Sementara yang ambil-ambil. Ambil rosokan yang datang ke desa-desa itu, Pak. Setelah itu saya melihat peluang, berarti ini kan sampah bisa diuangkan. Ternyata di situ ya, kita lihat peluangnya di situ.
Sehingga pada waktu itu di tahun 2017, nah 13 itu di tahun 2017 kita membuat bank sampah unit di masing-masing RT. Masing-masing RT ya, kita punya 15 bank sampah unit itu, kita membuat bank sampah. Jadi bank sampah di sana masyarakat itu memilah di rumah, disetor di bank sampah unit. Itu masyarakat nyetornya sudah dipilah, iya sudah dipilah sendiri, sudah dipilah dari rumah, sudah dipilah dari rumah, dia datang di bank sampah. Lokasinya di mana, Pak? Di masing-masing RT. Oh, ada bank sampah sendiri di masing-masing RT. Rumahnya warga atau? Ya, tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang kosong. Memanfaatkan tempat kosong. Iya, ada lahan kosong dibangun tempat, kalau ada rumah kosong dibuat tempat. Betul. Jadi menggunakan lahan yang kosong maupun rumah yang kosong. Nah, disitulah ada yang namanya bank sampah unit. Nah, setelah ada bank sampah unit itu, nah kita koordinasi dengan masing-masing RT. Pak, bagaimana kalau kita itu dikelola di desa aja? Nah, setelah itu kita buatlah di tahun 2018 yang namanya bank sampah sektor. Bank sampah sektor itu kita punya ditempatkan di balai desa. Nanti penimbangan kita minggu terakhir di bulan tersebut. Di bulan tersebut, Pak, misalnya minggu terakhir tanggal 24 kita timbang, tanggal 24 kita timbang. Setelah itu kita jual ke pengepul yang tidak bisa diolah, yang bisa diolah ya nanti dibuat generasi warga. Lah, karena dijual di pengepul, nah kita tidak terikat oleh salah satu pengepul, sehingga masyarakat itu eman Pak, uang ini kita buat apa? Nah, ya di situ kita bantu warga itu, kita ajak ngomong. Nah, kebetulan pada waktu itu ada program BPJS yang pada waktu itu masyarakat kami hanya 20% yang ikut menjadi program BPJS Mandiri itu. Nah, setelah itu dari pemerintah kan, dari mitra kabupaten itu kita harus mengikuti program yang namanya BPJS itu. Alhamdulillah dengan dana yang masuk itu, yang masuk ke kami itu ada sebagian yang kita alokasikan, bantukan kepada warga untuk menjadi peserta BPJS. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 96% kemarin. Karena ada corona kita turun lagi menjadi 91%, tapi insya Allah tahun ini kita akan naikkan menjadi 95% sesuai dengan harapan dari pemerintah. Kalau harapan pemerintah itu kan minimal harus 95%. Oh, minimal 95% itu desa warganya. Ya, alhamdulillah. Di sampah itu kita punya videonya, kita punya kegiatan itu, dan masyarakat sekarang itu tidak asing dengan sampah itu, karena dulu sampah itu kalau bicara sampah itu pasti musibah, mesti banjir, mesti jorok, mesti kotor lah. Sekarang kita rubah dengan sampah itu kita menjadi berkah, karena berkah itu bisa membantu sesama, sehingga bisa kita olah dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Secara prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Ya. Maka di sini kelihatannya sangat benar-benar ini dekat dengan masyarakat dan mengganggu aspirasi. Iya. Usulan gini dipertimbangkan. Iya, itu dulu kan. Dan itu kalau memang bermanfaat ya. Iya, kita teruskan. Betul. Jadi gini, benar. Nanti dari kami itu masukan dari warga kita sampaikan kepada forum, gimana enaknya. Ternyata masyarakat itu antusias. Gimana itu manfaat ada masalah nopo-nopo, sehingga masyarakat itu ketika berkembang terus. Alhamdulillah, semua kegiatan kita juga kita buat istilah-istilah yang menarik. Kalau masalah sampah itu kita punya pepes ikan Sitomar. Jadi pepes ikan itu penimbangan dan pengolahan sampah ikut ke kesehatan nasional di Sitomar. Sitomar itu Sitomakmur, itu nama bank sampah kami. Sitomakmur bank sampah. Bank sampah sektor kita Sitomakmur. Iya. Terus ini Pak Kades, ke depan tentang pengolahan sampah ini apalagi ada rencana-rencana? Nah, kemarin terus terang kami mengajukan kepada DLH untuk kami dibuatkan TPS 3R. Nah, TPS 3R, tapi kami masih usulan. Sebenarnya kemarin tahun 2000 kami sudah dibantu, tapi karena ada refocusing itu untuk corona itu sehingga dananya belum. Insya Allah kalau ada TPS 3R, masyarakat kami juga akan 3R itu mengolah sampah sampai residu. Jadi yang kita buang nanti rencananya apa Pak? Jadi gini, nanti kalau ada TPS 3R itu kita memberdayakan warga. Jadi yang pertama warga
bisa ikut kerja di situ. Ya, recycle. Reduce. Ya, kita olah, kita pilah dulu, baru kita olah, baru setelah itu kita reuse, kita bisa pakai ulang lagi kembali lagi yang reuse kan kembali, berarti kita kan yang organik untuk pupuk, terus yang sampah yang non organik itu tadi kita olah bisa untuk kerajinan, untuk macam-macam lah. Yang lebih bernilai ya, Pak. Kalau kita jual sampah kan harganya tidak terlalu murah kan, plastik aja sekitar 300 sampai 500 per kilo. Kalau kita 1 kilo 300 sampai 500 kira-kira Pak Kades. Tidak ada contoh botol Aqua ya. Botol Aqua itu kalau itu 1 kilo, berapa sak? Mungkin 500 biji atau 1 sak itu kurang. Segitu harganya cuma hanya 300. Selama ini yang berjalan seperti itu. Langsung dipilah. Iya, karena kita tidak punya untuk pengolahannya itu. Kalau kita punya marga kita sudah kita terus terang ya, masyarakat kami itu kita tidak punya sumber daya alam, kita tidak punya kan banyak Pak Kades. Iya, maksudnya dari kami itu kita tidak punya pasar desa, tidak punya. Jadi seperti itu. Tapi PAD kita tidak punya, PAD kita tidak punya. Minim tidak ada. Kita PAD kami yang tertera itu di situ 49 itu hanya sewa bengkok yang kita uangkan. Tapi kita tidak masuk ke desa, kembali ke masyarakat kembali yang punya bengkok gitu loh. Tapi saya punya SDM, sumber daya manusia yang luar biasa. Itu kelebihannya di situ. Nah, makanya kalau kita ada itu, kami siap karena masyarakat kami SDM-nya sudah tertata. Bahkan kami kemarin pelatihan dengan Rojinawe itu Unilever, berarti dari pihaknya Unilever punya jenenge itu. Kalau di pabrik itu Mas, yang di pabrik itu yang berapa persen untuk kegiatan sosial itu yang namanya CSR. CSR-nya itu social responsibility. Itu laba bersih dari sebuah korporasi betul itu nanti bisa dialokasikan untuk masyarakat. Nah, salah satunya Unilever itu kemarin lewat Rojinawe itu melatih masyarakat kami masing-masing RT 2 untuk pengolahan sampah itu. Sudah dilatih? Sudah, sama Rojinawe. Seperti apa itu Pak? Itu pelatihannya kita selama 4 hari advent gitu. Kegiatannya kegiatan outbound nanti mentalitas pertama kerja tim, semangat, terus bagaimana kita administrasi pengolahan sampah, bagaimana mengolah sampah selama 4 hari. Betul, saya terbantu betul dengan adanya pelatihan itu, sehingga kami punya SDM yang bisa kita andalkan setelah kita mengikuti pelatihan itu. Dan yang dilatih kemarin 30 orang itu juga melatih warga yang belum tahu bagaimana kita mengolah sampah. Tapi itu pikir ke depan ya, memang benar-benar bisa Sidoarjo ini kepingin untuk bisa sampai melakukan 3R tadi. Iya tadi ya, 3R yang 3R yang sesungguhnya gitu. Nah, sekarang 3R itu slogan buat ini semangat yang bagus awalnya. Semoga nanti pemerintah juga mengabulkan mengabulkan dan dengan sampah itu Mas. Jadi yang sampah yang dikelola masyarakat itu ternyata manfaatnya banyak. Kita bisa membayar petugas jaga kereta api juga dari sampah. Itu yang 750.000 per bulan. Itu dari sampah. Dari sampah Pak Kades. Iya. Dari pengolahan sampah itu maksudnya. Bukan kita bayar sampah, bukan. Iya betul. Yang kita olah, kita jual uang. Kita bayar untuk yang menjaga rel kereta api. Manfaatnya besar sekali. Nah, dari sampah itu. Jadi banyak sehingga masyarakat, dan dengan pengolahan sampah yang semi 3R. Kalau kita ngomong 3R, kita memang baru melangkah untuk 3R. Semi 3R itu kami tahun 2018 menjadi juara atau menjadi desa program tingkat nasional, dan hanya satu desa yang di Kabupaten Lamongan yang mendapatkan piala dan piagam program hanya desa Sidoarjo sampai sekarang. Ya gara-gara kita mengolah sampah itu, bukan niat kami mengolah sampah itu. Di awal saya sampaikan memang kendala kami itu bagaimana kita membuat sampah itu terlalu repot, itu aja sebenarnya singkat. Terus kemudian kembali ke mundur sedikit Pak Kades. Akhirnya TPST tadi
jadi apa gitu? Belum. Yang bukan yang belum ya, masih Belum, usulan TPS. masih usulan. TPS 3 gitu. Tapi kalau TPS kita sudah punya TPS 2. Yang 2 sekarang masih Ya jadi untuk pembuangan residu. Oh, residu Ya, yang paling terakhir yang tidak bisa dijual. 3R. Ya, yang Coba contohnya. Ya contohnya di sini ya botol, geling, kaca, itu enggak laku. Terus baju bekas enggak laku. Kita punya 40 item yang kita bisa beli, cuma yang nggak bisa beli ya kaca. Kaca itu enggak bisa. Bisa kalau seng bisa, kalau omblong bisa beli. Omblong bisa. Terus baju bekas yang kita nggak bisa itu beli. masuk ke TPS ya. Terus TPS. Kalau yang lain-lain kan enggak. Kalau non sewu, kalau penuh di TPS itu penuh dengan Nah, botol sama. itu diambil oleh petugas dari LH. Oh, ada yang ngambil. Itu 1 bulan Satu itu bulan minimal 2 kali. minimal 2 kali. Nah, itu kita kasih ongkos juga. Yang mengambil itu per bulan itu 1.500.000. 1.500.000. Itu juga dari pungutan sampah. Luar biasa, berdaya sekali. Jadi Berdaya sekali. Jadi TPS yang kemarin ada yang ngambil itu sehingga menimbulkan bau dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah setelah kita mengolah sampah itu ada petugas yang mengambil karena mereka mendapatkan tambahan bensin lah istilahnya. Ya. Kalau dari kantor kan sudah dapat biaya, tapi kami memberikan tambahan bensin. Tambahan, istilahnya matur Ya, suwun ya. matur suwun kalau Kita kan diambil. ada orang Jawa Ya, itu itu seperti itu. 1.500.000 per bulan. 500 per bulan. Luar biasa Pak Kades ya, semoga Alhamdulillah cita-citanya betul. untuk Nggih, melakukan nggih. 3R ini bisa Nggih. terjadi, apalagi yang sekarang lagi banyak viral itu kayak di Banyumas gitu Pak. Nggih, bagus. Nggih, sekarang Luar lagi biasa sampah ya. juga bagus. Ngelola sampah itu sampai Nggih. Nggih. jadi barang Nah. bernilai, ada yang jadi Kalau pabrik. di Banyumas Ada itu kan dibiayai oleh APBD. biaya APBD. APBD kabupaten. Nah, Lampung ini belum. Ya, semoga Semoga gitu. kita Semoga doakan dengan bersama itu, di event ini kita doakan bersama. Ya kalau kita Semoga biayai- langsung segera. Nggih. Nah, kita Segera. memang terkendala kami dari biaya Karena itu. semangatnya masih Ya, masih itu. kuat. Kuat. Semangat. Kami sudah 7 tahun loh. Kita mulai sampah itu sudah 7 tahun sebenarnya. Yang masuk TPS yang masuk di unit itu kalau kita mengolah sendiri mulai tahun 2013. Tapi 10 sudah tahun. pernah mengajukan proposal Pak Kades? Sudah kita bahkan kemarin sudah didanai, cuma ada beberapa dana yang untuk kegiatan corona itu sehingga Ya. tidak jadi. Nah, tapi tahun ini belum, insya Allah tahun Baik, depan Covid sehingga ada besok kegiatan lain. kegiatan lain untuk corona. Iya, kami juga sudah fokus ke sana kok, dan itu juga diharapkan oleh masyarakat. Nah, Iya. saya yakin kalau memang itu ada, insya Allah ya masyarakat kami tambah berdaya. Siap. Karena ilmunya SDM-nya sudah punya itu. Kelebihannya ada di Iya di situ SDM-nya. SDM-nya. Kalau Punya siap, kita kompak, dananya ya nggak punya dana sudah. Ya Pak Kades. Iya, Itu itu lah. sementara Iya, itu sami-sami dulu. yang. Terima kasih sobat-sobat, itu tadi penjelasan dari Pak Kades. Iya. Luar biasa sekali. Ini baru step awal Ya. yang menuju ke mimpi yang lebih besar ya Pak Besar Kades ya. lagi. Dan itu sudah berjalan Iya. 7 tahun lebih. Sudah 7 tahun. Betapa konsistennya. Iya betul. Bukan ini Pak Kades ya, bukan apa namanya? Iya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma Iya, bukan bukan ada slogan aja, betul, iya, iya. bukan musiman Bukan, ini bukan terus musiman, berjalan. Betul. Bisa dukung. dicek ya. Iya, kita harus wajib menyontoh semangat seperti Pak Kades, perangkat. Pak Kades itu bayangkan untuk memikirkan sampah itu kan butuh waktu Pak Betul Kades ya. betul. Butuh tenaga. Iya. Jenengan juga berbagai pihak lah. bersedia, Iya, iya. ikhlasan apa menampung aspirasi masyarakat. Iya. Ini satu bentuk teladan kepemimpinan, itu juga harus seperti Iya. ini. Iya. Kita harapkan akan muncul lagi di Sidoarjo ini, nanti semakin maju. Nah, kami Seperti kita ketahui, sampah saat ini masih menjadi permasalahan yang kompleks, baik di desa maupun di kota.
Sampah dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, hingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat vital. Nah, berawal dari banyaknya dampak negatif tersebut, akhirnya muncul inovasi desa di Sidoarjo untuk melakukan pengolahan sampah agar tidak lagi memunculkan dampak yang negatif, melainkan mempunyai nilai ekonomis atau mengolah sampah menjadi berkah. Sebelum adanya program inovasi desa pengolahan sampah di Desa Sidoarjo dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak sebesar 2.821, menjadikan penghasilan sampah rumah tangga yang cukup besar. Namun, semenjak adanya program inovasi dalam hal desa pengelolaan sampah, masyarakat jadi memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah secara baik. Dan rupiah yang dihasilkan dari pengelolaan sampah dengan rata-rata 2 ton per bulan juga bermanfaat untuk membiayai jaminan pengobatan atau BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Proses pemilihan sampah ini sebenarnya kita sudah mulai dilakukan pada tahun 2012 lewat sampah di masing-masing RT. Kemudian kita kembangkan lagi pada November 2017 dengan membentuk bank sampah sektor. Dengan adanya dana desa ini, kita melakukan pembinaan serta kegiatan pelatihan, penguatan kader lingkungan, dan pengurus bank sampah sektor Desa Sidoarjo. Proses pemilahan sampah ini dimulai dari masing-masing warga masyarakat di setiap RT. Mengumpulkan sampah rumah tangga dari masing-masing rumah. Setelah itu dilakukan proses pemilahan. Sampah plastik, sampah kertas, kaca, dan lain-lain. Yang kemudian disetor ke bank sampah unit yang ada di masing-masing RT. Lalu sampah yang sudah dipilah tersebut disetor ke bank sampah sektor yang ada di balai desa. Setelah itu dilakukan pencatatan dan penimbangan setiap 1 bulan sekali dan kemudian dijual ke pengepul. Semenjak adanya program inovasi desa pengolahan sampah, limbah sampah di Desa Sidoarjo jadi berkurang dan masyarakat jadi terhindar dari penyakit serta terhindar dari bencana yang ditimbulkan oleh sampah. Semenjak adanya program inovasi desa pengolahan sampah, masyarakat Desa Sidoarjo jadi sadar bahwa sampah bukan lagi musuh yang harus ditakuti, melainkan bisa berubah menjadi berkah jika diolah dengan benar. Semenjak adanya program inovasi desa pengolahan sampah, Desa Sidoarjo menjadi bersih, indah, dan nyaman. Alhamdulillah, semenjak adanya inovasi desa pengolahan sampah ini, saya sudah tidak bingung lagi untuk biaya berobat karena sudah ditanggung dari hasil pengolahan sampah tersebut.